Aku tahu ini salah, tapi malam itu hujan turun deras, listrik padam, rumah tenggelam dalam gelap. Hanya suara hujan dan denting gemuruh yang menemani. Aku berdiri di ruang tamu dengan jantung berdebar tak karuan, berusaha menenangkan diriku yang kalut. Lalu terdengar pintu diketuk. Ketukan itu cukup membuat tubuhku tersentak. Saat ku buka, dia berdiri di sana. Fahri, basah kuyup, wajahnya menegang, namun tatapan yang membuat kakiku lemas seketika. Kamu gak apa-apa sendirian? Suaranya terdengar penuh kepedulian, tapi ada sesuatu di balik ucapan itu yang tak bisa kujelaskan. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati kacau. Dia masuk, membawa hawa hangat ke dalam rumahku yang beku. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang remang. Cahaya dari lilin bergetar, memantul di wajahnya, menciptakan bayangan yang anehnya. Justru membuatku semakin sulit bernapas. Kami bicara tentang hal-hal sepele, tapi di sela kata-kata ada jeda panjang yang berbahaya. Jeda di mana matanya menatapku lebih lama dari seharusnya. Dan aku tidak lagi punya kekuatan untuk mengalihkan pandanganku. Nafasku tercekat, tubuhku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Dan ketika kulitnya menyentuh kulitku, seolah semua janji, semua kata setia, runtuh bersama suara hujan yang kian menggila di luar rumah. Setelah itu, aku hanya ingat gelap, hujan, degup jantungku, dan sebuah dosa yang akan mengubah hidupku selamanya. Namaku Nadia, usiaku 28 tahun. Hidupku sederhana, tapi tidak pernah kekurangan kasih sayang. Setidaknya dulu. Aku menikah dengan Arman, lelaki yang kucintai sepenuh hati. Kami memulai rumah tangga ini tanpa pesta mewah, hanya niat tulus untuk saling melengkapi. Arman bukan orang kaya, tapi ia selalu berusaha membuatku bahagia. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu sempatkan mencium keningku sambil berkata, "Aku mungkin belum bisa kasih segalanya sayang, tapi selama aku hidup, kamu enggak akan kekurangan cinta." Kalimat itu seperti mantra yang menenangkanku. Kami memang tinggal di kota kecil di Jawa Timur. Di rumah kontrakan sederhana, tidak ada kemewahan, tapi ada tawa, ada doa yang kami panjatkan bersama setiap malam. Aku percaya itu cukup untuk membuat kami bahagia. Tapi pelan-pelan bayangan masalah mulai muncul. Sejak setahun lalu, penghasilan Arman dari bengkel tempat ia bekerja semakin tidak menentu. Sementara kebutuhan terus berjalan. Harga barang naik dan aku pun tidak punya pekerjaan tetap. Aku hanya sesekali menerima order kue dari tetangga. Tapi jelas, itu tidak cukup. Aku sering mendapati Arman duduk termenung di beranda, memandangi langit malam, seakan mencari jawaban. Sampai suatu malam, ia membuka pembicaraan yang mengubah hidup kami. "Sayang, aku kepikiran buat kerja di luar kota. Ada proyek besar di Kalimantan. Temanku bilang gajinya lumayan. Kalau aku ambil, mungkin kita bisa punya rumah sendiri nanti." Hatiku seperti diremas. Pergi jauh, berbulan-bulan, aku tidak pernah jauh darinya selama ini. Tapi ketika kulihat matanya yang penuh tekad, aku tahu ia melakukan ini untuk kebahagiaan keluarga kami. Aku tersenyum, meski hatiku gemetar. Kalau itu yang terbaik, aku dukung, Mas. Aku cuma gak kebayang kalau harus sendirian di rumah. Arman memegang tanganku erat. "Aku janji gak akan lama. Ini demi masa depan kita, sayang. Kamu harus kuat. Jangan pernah ngerasa sendirian ya. Aku selalu ada buat kamu. Meskipun jauh." Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Kami bicara lama sekali tentang mimpi kami, tentang rumah impian, tentang anak-anak yang kami rencanakan. Aku tidak tahu percakapan itu akan menjadi awal dari segala hal yang tidak pernah kubayangkan. Karena di hari Arman memutuskan pergi, bersamaan dengan itu, membuka pintu pada sesuatu yang kelak menghancurkan segalanya. Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Matahari belum tinggi ketika koper Arman sudah rapi di sudut ruang tamu.
Aku menyiapkan sarapan favoritnya. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, seperti yang selalu ia minta setiap kali akan melakukan perjalanan jauh. Tapi entah mengapa, kali ini aku merasa setiap sendok bumbu yang kuaduk membawa rasa getir. Aku menatap punggungnya yang sedang merapikan baju. Dada ini sesak. Rasanya aku ingin berteriak, "Jangan pergi, tetap di sini saja." Tapi kata-kata itu hanya tersangkut di tenggorokan. Bagaimana mungkin aku mencegahnya? Sementara aku tahu semua. Ini demi kami. Sudah siap, Mas? Tanyaku lirih sambil meletakkan piring di meja. Arman menoleh, tersenyum tipis. Ada sorot mata yang membuatku ingin menangis. Siap gak siap? Harus siap sayang. Jawabnya sambil duduk dan mulai makan. Ia mengunyah pelan, seolah sedang menghafal rasa masakanku agar tak lupa nanti. Setelah sarapan, kami duduk di teras. Udara pagi begitu hangat, tapi hatiku dingin. Kami tidak banyak bicara, hanya saling menggenggam tangan. Sampai akhirnya suara klakson mobil jemputan memecah keheningan. Arman menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia menatapku dalam-dalam, lalu meraih tanganku. Sayang, jaga diri baik-baik. Jangan suka keluar sendirian malam. Jangan lupa makan. Dan kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku gak selalu bisa angkat, tapi aku janji akan baca semua pesanmu. Aku mengangguk meski mataku basah. Aku ingin terlihat kuat. Aku ingin ia pergi dengan hati tenang. Aku juga janji, aku gak akan bikin kamu khawatir. Ucapku pelan. Ia tersenyum, lalu memelukku erat. Dalam pelukan itu, aku bisa merasakan betapa keras ia menahan perasaannya. Arman bukan tipe lelaki yang mudah menangis, tapi aku tahu kalau ku peluk lebih lama lagi, mungkin kami berdua akan pecah. Sebelum masuk mobil, ia menoleh sekali lagi, melambaikan tangan dengan senyum yang tak bisa kusebut senyum bahagia. Dan aku berdiri di ambang pintu, menahan napas, seolah kalau aku melepaskannya, aku akan kehilangan segalanya. Aku tidak tahu bahwa di balik janji setia yang kuucapkan pagi itu, ada badai besar yang sedang menunggu. Sebuah badai yang datang dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Dari seseorang yang selama ini kuceritakan sebagai sahabatnya. Hari-hari pertama tanpa Arman terasa aneh. Rumah ini sunyi dan terlalu sunyi. Tidak ada suara sandal Arman di lantai. Tidak ada tawa kecilnya ketika aku salah masak. Tidak ada sapaan lembut setiap pagi. Yang ada hanya aku dan kesepian yang merayap pelan, menggigit sedikit demi sedikit. Awalnya aku mencoba sibuk, membuat kue, membersihkan rumah, mengunjungi tetangga. Tapi malam selalu datang lebih cepat dari yang kukira. Dan setiap kali malam tiba, rasa sepi itu semakin menusuk. Telepon Arman, awalnya setiap malam kami berbicara lama. Lalu, entah kapan, durasinya memendek. Kadang hanya 2 menit, kadang hanya pesan singkat. Maaf sayang, lagi lembur. Aku paham dia lelah. Aku paham dia berjuang demi kami. Tapi hatiku tetap merasa kosong. Dan rasa kosong itu yang membuatku rapuh. Suatu sore, hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu, menatap derasnya air yang jatuh dari langit. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam sebentar. Fahri. Assalamualaikum Nat. Kamu di rumah? Suaranya terdengar akrab. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Ada apa? Aku lagi di dekat sini. Hujan gede banget. Sekalian mampir ya. Bawain sayur dari rumah ibu. Aku ragu sejenak, tapi lalu menjawab, "Oh, iya, boleh." Beberapa menit kemudian, ketukan di pintu membuatku berdiri. Dan di sana, Fahri berdiri dengan senyum khasnya. Wajahnya sedikit basah terkena gerimis. Kaos abu-abu yang melekat di tubuhnya tampak basah sebagian. Ada sesuatu dalam pandangannya yang sulit kuterjemahkan. Ini buit. Kamu, ibu masak lodeh. Katanya biar kamu gak repot masak, katanya sambil menyerahkan wadah plastik. Aku tersenyum, mencoba menjaga jarak aman. Makasih Mas,
Titip salam buat ibu ya. Salamku juga buat Arman kalau kamu sempat video call. Gimana kabarnya dia? Alhamdulillah, baik. Cuma sibuk banget katanya. Percakapan sederhana itu seharusnya biasa saja. Tapi entah kenapa, saat Fahri duduk sebentar di kursi ruang tamu, aku merasa ada kehangatan yang selama ini hilang. Ki Honggetsen yang tak seharusnya kurasakan dari lelaki lain. Kami bicara ringan tentang masa kecil di kampung, tentang Arman yang dulu selalu jadi pusat perhatian karena humorisnya. Aku tertawa-tertawa tulus untuk pertama kali setelah sekian lama. Dan tawa itu ada sesuatu yang berbahaya mulai tumbuh. Meski belum kusadari, ketika Fahri pamit, hujan masih mengguyur. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati kecilku, ada bisikan yang membuatku merinding. Kenapa rasanya lebih hangat ketika dia ada? Aku cepat-cepat menepis pikiran itu, tapi aku tahu ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini awal dari sesuatu yang akan menguji semua janji yang pernah kuucapkan pada Arman. Sudah 2 minggu sejak Arman berangkat merantau. Waktu terasa berjalan lambat. Aku bangun pagi, memasak untuk diriku sendiri, membersihkan rumah, lalu duduk menatap dinding atau jendela. Tak ada suara, tak ada percakapan, hanya detak jam dan suara motor tetangga yang kadang-kadang lewat. Aku tak pernah menyangka kesepian bisa terasa seperti ini. Bukan sekadar rindu, tapi hampa yang menusuk dari dalam. Pesan Arman makin jarang, panggilannya makin cepat berakhir. Alasannya selalu sama, pekerjaan menumpuk. Dan aku yang selalu mencoba mengerti, mulai merasakan lelah yang tak tahu harus kemana tumpahnya. Hari itu, seperti biasa, aku duduk di teras sambil menyeruput teh. Langit mendung, angin membawa aroma tanah yang lembab. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Aku menoleh dan mendapati Fahri turun dari motornya sambil membawa kantong plastik. Masya Allah, kamu belum makan siang ya? Aku bawain rawon. Tadi ibu masak banyak. Aku tersenyum kecil, sedikit canggung. Loh mas, jadi repot. Harusnya nggak usah. Kamu ini. Ibu juga titip salam. Katanya, kamu harus jaga kesehatan. Dia masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Kami makan bersama, ngobrol pelan-pelan. Awalnya obrolan ringan, lalu entah kenapa berubah jadi curhat panjang. Kadang aku bingung harus cerita. Ke siapa mas? Ucapku sambil menunduk. Aku ngerti Arman kerja keras buat kami, tapi rasanya aku kayak ditinggal hidup-hidup. Rumah ini sepi. Aku kayak gak punya siapa-siapa. Fahri menatapku dalam, wajahnya tak berubah, tapi sorot matanya hangat sekaligus tajam. Aku ngerti Nat, kamu perempuan kuat, tapi kuat itu bukan berarti harus tahan sendirian terus-menerus. Aku mengangguk pelan. Hati ini rasanya seperti lapisan kaca yang mulai retak. Tidak hancur, tapi pelan-pelan mengelupas. Aku tak pernah bilang pada siapapun sebelumnya betapa sepinya aku. Tapi hari itu, kepada Fahri, entah kenapa aku bicara banyak. Terlalu banyak. Aku gak bisa tidur malam-malam. Kadang cuma duduk di ruang tengah sampai pagi. Takut, bukan takut sendirian. Takut kehilangan sesuatu dalam diriku sendiri. Suasana menjadi hening. Fahri duduk lebih dekat. Tidak menyentuhku, tapi cukup dekat untuk membuat napasku tidak nyaman. Nat, katanya pelan. Kalau kamu butuh seseorang buat dengerin, aku selalu ada. Bukan karena aku sahabatnya Arman, tapi karena aku peduli. Aku menoleh, matanya menatapku begitu dalam. Di detik itu, aku merasa seperti ada 2 dunia di hadapanku. Dunia yang selama ini kutinggali sebagai istri yang setia, dan dunia lain yang penuh kenyamanan yang kutemukan dalam kehadirannya. Dan di antara kedua dunia itu, aku mulai goyah. Aku cepat-cepat berdiri dan mengalihkan pembicaraan. Aku ambilin teh. Ya, nggak usah Nat. Aku pulang aja. Hujannya juga udah reda. Fahri bangkit. Tapi sebelum keluar, dia menatapku sekali lagi dan berkata, kalau kamu butuh teman,
Kamu tahu kemana harus bicara. Lalu ia pergi. Aku berdiri di ambang pintu, menatap motornya menjauh. Ada rasa lega karena ia pergi, tapi juga ada rasa kehilangan yang tak bisa kutolak. Dan saat pintu kututup kembali, aku sadar sebuah celah baru telah terbuka. Celah yang dulu kukira bisa kututup rapat dengan kesetiaan, kini perlahan-lahan membesar oleh kesepian. Sejak pertemuan terakhir itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih menjadi istri Arman. Aku masih mengirim pesan manis setiap malam, menanyakan kabarnya, memastikan dia makan dengan benar. Tapi entah kenapa, setiap kali teleponnya berakhir, cepat, kadang hanya 2 menit, kadang bahkan tidak terjawab. Pada perasaan kosong yang tak bisa kuisi. Dan yang lebih menakutkan adalah aku mulai menunggu-nunggu sesuatu yang lain. Sesuatu yang seharusnya tidak kutunggu. Hari-hariku tidak lagi sekadar menunggu kabar Arman. Aku mulai menunggu suara motor yang berhenti di depan rumah. Menunggu ketukan pintu yang pelan tapi pasti. Dan setiap kali suara itu datang, jantungku berdegup lebih cepat. Seperti remaja yang menunggu seseorang yang diam-diam ia sukai. Hari itu, Fahri datang lagi, membawa tas plastik berisi buah dan senyum yang entah kenapa terasa lebih hangat dari biasanya. Nat, aku lewat pasar. Lihat buah ini bagus. Aku beli buat kamu. Katanya buah bagus buat bikin wajah cerah. Ucapnya sambil meletakkan plastik itu di meja. Aku tertawa kecil. Mas, gak usah repot-repot begini. Aku bisa beli sendiri. Bukan repot, Nat. Aku cuma gak mau kamu kelihatan capek terus. Aku tahu kamu perempuan kuat. Tapi bahkan orang kuat pun kadang butuh ditemani. Itu menamparku pelan. Aku mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk merapikan meja, tapi hatiku bergetar. Aku tahu ini salah. Aku tahu setiap perhatian ini bukan untuk kucari, apalagi kunikmati. Tapi aku juga tahu setiap kata yang ia ucapkan membuatku merasa hidup kembali. Kami duduk bersama, membicarakan hal-hal kecil tentang masa sekolah, tentang mimpinya yang tak tercapai, tentang hidup yang ternyata tak selalu adil. Dan setiap kali dia bicara, aku menemukan diriku mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan karena topiknya menarik, tapi karena suaranya membuat sepi di rumah ini sedikit reda. Di detik itu, aku sadar, aku sedang menikmati sesuatu yang bukan hakku. Perhatian yang tidak semestinya ku dapatkan. Dan yang lebih mengerikan lagi, aku tidak ingin menghentikannya. Ketika Fahri pamit sore itu, ia sempat menatapku lama. Tatapan yang membuat dadaku sesak. Tatapan yang seolah bertanya, sampai kapan kita akan berpura-pura ini hanya sebatas perhatian biasa. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya menjauh. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kesepian bisa menjadi alasan untuk mengkhianati seseorang yang kita cintai? Aku tidak menemukan jawabannya. Yang ku tahu, malam itu aku tidur dengan pikiran yang tidak seharusnya, dan rasa bersalah yang perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Hari itu, hujan turun sejak siang. Bukan gerimis lembut, tapi hujan deras yang membuat langit tampak muram. Aku duduk di ruang tamu, memandangi tetes air yang meluncur di jendela. Rumah ini begitu sepi, hanya ditemani suara hujan dan aroma kopi yang baru saja kubuat. Aku baru saja menaruh cangkir di meja ketika suara ketukan terdengar di pintu. Sekali, 2 kali, lalu 3 kali. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, aku berdiri, membuka pintu, dan di sanalah Fahri berdiri. Basah kuyup, jaket hitamnya menempel di tubuh. Rambutnya meneteskan air. Masya Allah, Mas, kenapa kehujanan gini? Masuk cepat, ucapku spontan, menariknya masuk. Dia tersenyum kecil, matanya menatapku dengan cara yang membuatku ingin menunduk. Aku tadi pulang dari bengkel, hujan keburu deras. Kupikir sekalian mampir. Takut kamu sendirian, katanya, sambil menepuk jaketnya yang basah. Aku mengambil handuk kecil dari kamar dan memberikannya. Lap dulu, Mas. Duduk.
Aku bikin teh panas. Dia duduk di kursi ruang tamu. Aku kedapa. Tapi sepanjang langkahku, ada sesuatu yang aneh di dada ini. Degup yang tak wajar. Aku membuat teh sambil bertanya dalam hati. Kenapa aku tidak mengusirnya? Kenapa aku justru senang dia datang? Ketika kembali ke ruang tamu, dia sudah melepas jaketnya. Kaos abu-abu yang menempel membuatnya tampak berbeda. Aku meletakkan teh di meja, berusaha tidak menatapnya terlalu lama. Kami bicara seperti biasa, tentang hujan, tentang kota yang semakin ramai. Tapi setiap jeda, percakapan terasa seperti ruang yang menjerat. Setiap tatapannya membuatku kehilangan kata. Aku mencoba tertawa agar suasana ringan, tapi dalam tawa itu ada sesuatu yang tak kukendalikan. Nat, suaranya tiba-tiba pelan. Aku menoleh dan menyesal. Karena tatapan itu terlalu dalam, terlalu lama. Kamu gak capek? Sendirian terus? Tanyanya. Aku mencoba tersenyum. Capek sih, tapi mau gimana lagi? Dia mendekat sedikit, suaranya nyaris berbisik. Kamu butuh teman. Aku selalu ada. Kalimat itu menghantamku seperti petir di tengah hujan. Ada sesuatu yang meledak di dadaku. Aku ingin menjauh, ingin berdiri, tapi kakiku seperti tertahan. Dalam sepersekian detik, ada dorongan aneh yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku menunduk, mengalihkan pandangan, mencoba mengendalikan diri. Mas, jangan ngomong gitu, ucapku lirih. Dia terdiam, lalu bersandar ke kursi, menarik napas panjang. Maaf, aku cuma gak suka lihat kamu begini. Aku peduli sama kamu, Nat. Henning kembali mengisi ruangan, hanya suara hujan di luar, dan detak jantungku yang berdentam di telinga sendiri. Beberapa menit kemudian, Fahri pamit. Tapi sebelum melangkah keluar, dia menoleh sekali lagi dan menatapku dengan tatapan yang sama. Tatapan yang membuatku sadar batas itu hampir hilang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terngiang di kepalaku, suaranya memeluk pikiranku, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya, seandainya aku menyerah, apakah itu akan membuatku bahagia? Hari itu, langit seperti menyimpan murka. Awan hitam menggantung rendah. Hujan deras memukul bumi tanpa ampun. Aku berdiri di dapur, menatap jam dinding yang seakan berjalan lebih lambat dari biasanya. Listrik padam sejak sore, membuat rumah tenggelam dalam gelap. Hanya ada cahaya lilin yang bergetar di sudut meja, menciptakan bayangan yang aneh di dinding. Aku duduk sendirian, memeluk lutut. Suara hujan di luar terdengar seperti bisikan yang mengingatkanku pada semua kesepian yang kupendam. Aku menghubungi Arman, nomornya tak aktif. Sudah 3 kali ku coba, yang ku dapat hanya suara operator yang dingin. Saat rasa takut dan gelisah itu memuncak, terdengar suara ketukan di pintu. Pelan, tapi cukup membuatku terlonjak. Aku berdiri dengan langkah gemetar, membuka pintu, dan di sanalah dia, Fahri, berdiri. Basah kuyup, wajahnya lelah, napasnya berat. Nat, kamu gak apa-apa? Tanyanya cepat, matanya menatapku penuh cemas. Aku menggeleng, entah untuk apa. Suaraku tercekat. Listrik mati. Aku gak bisa hubungi Arman tanpa diminta. Fahri masuk. Ia menutup pintu, lalu menoleh padaku. Aku bisa merasakan hawa hangat. Tubuhnya bercampur aroma hujan. Ia meraih lilin dari meja dan meletakkannya di dekat kami. Cahaya temaram itu membuat bayangan wajahnya terlihat begitu dekat, begitu nyata. Tenang, Nat. Aku di sini, ucapnya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat benteng terakhirku runtuh. Aku menunduk, menahan air mata yang sejak tadi ku tahan. Tapi tangisku pecah begitu saja. Semua rasa sepi, semua lelah, semua rindu yang tak terjawab keluar dalam isakan yang tak bisa kucegah. Aku merasakan Fahri mendekat, tangannya menyentuh pundakku. Sentuhan itu hangat, terlalu hangat.
Dan ketika aku menoleh, mata kami bertemu. Di detik itu, waktu seakan berhenti. Aku melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang selama ini kutolak. Tapi diam-diam kurindukan. Aku tahu aku harus menjauh. Aku tahu aku harus mengusirnya. Tapi tubuhku tak mau bergerak. Kata-kata itu hilang, tenggelam dalam keheningan yang dipenuhi suara hujan. Dan dalam keheningan itulah aku jatuh. Bukan karena cinta yang baru, tapi karena kesepian yang menelan. Dan saat semua batas hilang, aku sadar satu hal. Hidupku takkan pernah sama lagi. Malam itu berakhir dengan hujan yang tak kunjung reda. Dan aku berakhir duduk di sudut ruang tamu, memeluk diriku sendiri. Nafasku sesak, jantungku berdetak kencang, seolah ingin keluar dari dada. Aku menatap lilin yang hampir padam, dan bersamanya, aku merasa seluruh hidupku ikut redup. Fahri sudah pergi, tanpa banyak kata, tanpa salam panjang. Hanya tatapan singkat sebelum pintu tertutup, tatapan yang seperti berkata, kita sama-sama salah. Dan memang itulah yang kupikirkan sekarang. Salah, dosa, pengkhianatan. Aku menunduk, kedua tanganku gemetar. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya jatuh juga. Aku menangis bukan karena bahagia, bukan karena rindu, tapi karena hancur oleh diriku sendiri. Kenapa aku bisa sejauh ini? Kenapa aku lemah? Aku memandang ponselku. Ada belasan pesan yang belum kubalas dari Arman, pesan-pesan singkat. Lagi lembur, Nat. Jangan tunggu aku telepon malam ini. Pesan-pesan yang dulu kubaca dengan sabar, kini terasa seperti pisau yang menusuk jiwaku. Dia sibuk untukku. Dia berjuang demi kami. Dan aku mengkhianatinya. Aku mencoba menenangkan diri, menghapus jejak apapun yang bisa memicu tanya, mengatur napas, membasuh wajah berkali-kali. Tapi rasa bersalah itu tidak hilang. Ia menempel seperti noda yang tidak bisa dicuci. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk memeluk bantal di ruang tamu, mendengar hujan yang akhirnya mereda, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Tapi tidak ada yang lebih dingin dari hatiku sendiri. Pagi datang dengan cahaya yang terlalu terang untuk mataku, yang sembab. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat asing, seperti wajah perempuan lain, perempuan yang tega menusuk janji setianya sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan lambat, tapi di kepalaku malam itu berputar seperti film yang tidak mau berhenti. Setiap kali ponselku berdering dan muncul nama Arman, hatiku serasa diremas. Aku ingin jujur, aku ingin mengatakan semuanya. Tapi apa yang akan terjadi kalau aku lakukan? Hancur. Semuanya akan hancur. Lalu, seakan Tuhan ingin mempermainkanku. Kabar itu datang. Nat, aku dapat cuti. Minggu depan, aku pulang. Pesan itu seperti bom yang meledak di kepalaku. Jari-jariku gemetar saat membacanya. Arman akan pulang. Arman yang kukhianati dengan sahabatnya sendiri. Dan aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini. Hari yang kutakuti akhirnya datang. Sejak pagi, aku sudah merasa dada ini sesak. Semua kulakukan seperti orang yang sedang dikejar waktu. Membersihkan rumah berkali-kali, menata ulang lemari, bahkan memeriksa baju yang akan kupakai sampai 5 kali. Bukan karena ingin terlihat cantik, tapi karena aku ingin menutupi sesuatu yang tidak bisa ditutupi. Rasa bersalah. Pukul 10 pagi. Ponselku berdering. Nat, aku sebentar lagi sampai. Tanganku bergetar, seakan bumi berputar lebih cepat. Aku duduk, berdiri lagi, lalu duduk lagi. Nafasku pendek. Bayangan Arman masuk ke rumah ini, tersenyum seperti biasa, memelukku dengan tulus, sementara aku membawa dosa yang tak bisa kulupakan. Ketika suara motor berhenti di depan rumah, lututku lemas. Aku berdiri di ambang pintu, dan di sanalah dia, Arman, dengan wajah letih, kulit yang lebih gelap, tapi senyum yang tetap hangat. Senyum yang dulu selalu menenangkanku, kini terasa seperti cambuk. Nadia, suaranya serak, penuh rindu. Ia menaruh tas,
lalu menatapku lama. Masya Allah, kamu kurusan ya? Kamu sehat kan? Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Sehat mas, alhamdulillah. Dia memelukku, dan di pelukan itu aku menangis dalam hati. Bukan karena bahagia, tapi karena hatiku retak. Kami duduk mengobrol lama. Dia bercerita tentang pekerjaannya, tentang kerasnya proyek yang ia jalani, tentang bagaimana setiap malam ia rindu pulang ke rumah ini. Aku mendengarkan dengan senyum palsu, sementara di dalam dadaku ada suara yang berteriak. Katakan sekarang akui semuanya, tapi bibirku bisu. Aku hanya menjawab sekenanya, mencoba terlihat normal. Sampai satu kalimat keluar dari mulutnya, membuatku nyaris pingsan. Oh iya, Fahri gak pernah nengok kamu kan? Dia sempat bilang sama aku, mau jenguk kalau kamu butuh sesuatu. Dadaku seperti diremas keras. Aku menelan ludah, menahan napas agar wajahku tetap datar. Iya, dia sempat sekadar nganterin masakan dari ibunya. Ya bagus, kalau gitu Fahri itu teman sejati. Aku tenang ninggalin kamu kalau ada dia. Kata-kata itu menghantamku seperti pisau. Teman sejati, Arman menaruh kepercayaannya pada Fahri, dan aku menghancurkan kepercayaan itu dengan tanganku sendiri. Malam itu, setelah Arman tertidur pulas karena kelelahan, aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya yang damai, tanpa tahu badai apa yang ada di hatiku. Air mataku jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seperti penjahat dalam hidupku sendiri. Aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan keluar. Dan ketika itu terjadi, aku tidak tahu apakah aku masih punya rumah untuk pulang. Sudah 3 hari, Arman pulang. Rumah ini kembali ramai dengan suaranya. Kembali penuh tawa yang dulu kurindukan. Tapi anehnya, di balik semua itu, aku tidak merasa lega. Setiap kali dia tersenyum padaku, hatiku justru semakin remuk. Setiap kali dia memegang tanganku, rasa bersalah itu mengalir deras, seperti racun yang menelusup ke seluruh tubuhku. Hari ini, setelah makan siang, Arman duduk di ruang tamu sambil membuka ponselnya. Aku sedang mencuci piring di dapur ketika ku dengar dia menyebut sebuah nama. Loh, Fahri kok gak ada kabar ya? Biasanya kalau aku pulang, dia udah nongol duluan. Tanganku refleks berhenti. Piring di genggaman terasa licin, hampir jatuh. Aku tarik napas dalam, mencoba menjawab dengan nada biasa. Oh, mungkin dia sibuk mas. Arman tertawa kecil. Bisa jadi, nanti aku coba hubungi dia. Aku menelan ludah. Rasanya udara di dapur mendadak hilang. Sore harinya, aku mendengar suara Arman berbicara di teras. Aku mengintip dari balik tirai. Dia sedang menelepon seseorang. Wajahnya serius. Iya Ri, aku udah di rumah. Kok kamu gak bilang-bilang oh? Gitu. Aku tidak bisa mendengar sisanya. Tapi ketika dia masuk lagi, tatapannya sedikit berubah. Ada garis tipis kecurigaan di matanya. Meski senyumnya tetap sama. Nad, kamu sering di rumah aja kan? Selama aku gak ada, tanyaannya. Tiba-tiba, aku tercekat. Iya mas, paling cuma belanja ke warung. Dia mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara hujan tipis di luar, dan suara napas Arman yang teratur di sampingku. Tapi hatiku seperti terperangkap dalam jerat yang semakin kencang. Aku tahu sesuatu. Fahri dan Arman sudah saling bicara. Entah apa yang diucapkan Fahri, entah sejujur apa dia. Dan seperti untuk memastikan ketakutanku benar, esok paginya Arman berkata dengan nada yang datar tapi menusuk Nat. Nanti sore kita ngobrol. Ya, ada hal yang pengen aku tanyain. Aku terdiam. Rasanya seluruh dunia berhenti berputar. Nafasku berat. Dadaku sesak karena aku tahu saat itu tiba, aku tidak bisa lagi sembunyi. Sore itu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Matahari merangkak turun, langit berubah oranye pucat, dan aku duduk di ruang tamu,
dengan jantung yang berdetak kencang. Arman ada di depanku. Wajahnya tenang, tapi matanya menusuk seperti sedang mencari jawaban, Nat. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuatku menunduk. Aku cuma mau tanya, selama aku gak ada, kamu baik-baik aja kan? Aku menelan ludah. Iya mas, aku baik-baik aja. Dia menatapku, tidak berkedip. Fahri sempat cerita kalau dia sering mampir ke sini. Benar, ya. Tanganku mencengkeram ujung kain baju. Nafasku tercekat. Aku tahu ini saatnya. Aku bisa berbohong. Lagi, aku bisa bilang kalau semua itu cuma basa-basi. Tapi bisakah aku terus hidup dengan kebohongan ini? Aku mengangguk pelan. Iya, dia beberapa kali mampir, cuma nganterin masakan dari ibunya. Arman menghela napas panjang. Aku percaya kamu, Nat. Tapi kamu tahu kan, aku ini laki-laki. Ada rasa was-was. Apalagi kalau kamu sendirian di rumah terus. Kalimat itu seperti cambuk. Aku ingin menjerit. Ingin bilang, Mas, jangan percaya aku. Tapi lidahku keluh. Aku hanya menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Kalau ada apa-apa, jujur aja ke aku. Lanjutnya, aku gak marah. Aku cuma pengen kita saling terbuka. Seketika dadaku pecah. Air mata yang kutahan tumpah begitu saja. Arman kaget, segera mendekat dan memegang tanganku. Nat, kenapa nangis? Aida, aku menggigit bibir, mencoba mengatur napas. Dalam kepalaku ada dua jalan, mengatakan yang sebenarnya dan menghancurkan semua yang kami punya. Diam dan terus berpura-pura, hidup dalam rasa bersalah yang membunuh pelan-pelan. Mas, suaraku pecah. Aku menatap matanya yang begitu tulus, mata yang dulu menjadi alasan aku kuat. Dan di detik itu, aku sadar aku tidak sanggup kehilangan dia. Aku tidak sanggup menghancurkan lelaki yang sudah berjuang, motivation demi kami. Aku memeluknya erat, menangis tanpa kata. Maaf, aku cuma takut kamu gak percaya aku. Aku cuma kangen kamu. Arman mengusap punggungku pelan. Nad, aku gak akan kemana-mana lagi. Aku di sini. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan apapun. Karena ia percaya padaku. Karena ia mencintaiku. Dan aku tidak layak mendapatkannya. Di balik pelukan itu, aku membuat pilihan yang menyakitkan. Aku akan diam. Aku akan mengubur semua. Aku akan hidup dengan luka yang kubuat sendiri. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan, seolah normal, Arman kembali tertawa, kembali bercerita tentang masa depannya untuk kami. Ia mulai memperbaiki pintu yang rusak, mengecat pagar yang pudar, bahkan membawa pulang bunga untuk kutanam di halaman. Semua tampak di luar, tapi di dalam diriku, badai itu tak pernah reda. Setiap kali aku melihat wajahnya, hatiku terasa hancur karena aku tahu rahasia ini seperti bom waktu entah kapan akan meledak. Dan aku tahu aku sendiri yang memasang sumbu itu. Suatu malam ketika Arman tertidur lelap, aku duduk sendirian di teras. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Aku menatap langit yang gelap, mencoba bicara pada diriku sendiri. Bisakah aku benar-benar melupakan Fahri? Bisakah aku berpura-pura bahwa malam itu tidak pernah terjadi? Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Fahri, Nat, kita harus bicara. Aku gak sanggup pura-pura lagi. Tanganku gemetar, nafasku tercekat. Aku menatap pintu kamar di mana Arman tidur, lalu menatap layar ponsel lagi. Dunia serasa berhenti. Aku ketik balasan dengan jari yang gemetar. Fahri, tolong. Jangan benci. Aku lagi. Ini salah. Semua ini salah. Tapi sebelum kukirim, suara Arman memecah keheningan. Nad, kamu belum tidur? Tanyanya sambil berdiri di ambang pintu. Matanya menatap ponselku. Aku buru-buru mematikan layar, menyembunyikan ponsel. Deep, senyumku kaku. Iya mas, cuma lagi lihat berita. Dia mendekat, duduk di sampingku.
Senyumnya hangat, tapi sorot matanya tajam. Nat, aku cuma mau bilang satu hal. Suaranya rendah. Kalau ada yang kamu sembunyikan, aku pengen kamu jujur sekarang. Karena aku udah tahu sebagian ceritanya. Dadaku seperti dihantam palu. Aku menatapnya, mulutku kering. Mas, maksud kamu? Dia menahan napas, lalu berkata, pelan tapi tegas. Fahri datang tadi siang. Dia cerita semuanya. Dunia runtuh. Semua suara lenyap. Yang terdengar hanya detak jantungku yang menggedor seperti gendang perang. Aku ingin bicara, ingin membela diri, tapi bibirku tak bisa mengeluarkan satu kata pun. Arman menatapku lama. Wajahnya bukan marah, lebih dari itu. Luka, kekecewaan yang tak bisa diukur. Aku pergi dulu, Nat. Aku gak bisa lihat kamu sekarang, katanya lirih, lalu berdiri dan berjalan ke pintu tanpa menoleh lagi. Aku hanya bisa duduk. Tubuhku gemetar, air mata jatuh tanpa henti. Aku mencoba berlari mengejarnya, tapi kakiku tak sanggup. Dan saat suara pintu tertutup, aku tahu segalanya berakhir. Malam itu, aku duduk sendirian di teras, menatap jalan yang kosong. Angin malam berhembus dingin, membawa pergi semua yang pernah ku cintai. Dan aku sadar satu hal, kesalahan kecil yang kubiarkan tumbuh menghancurkan segalanya.